Selamat pagi, segenap warga GKJW Jemaat Blitar. Kami berharap semua saudara tetap dalam keadaan sehat di tengah ancaman pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Kita berdoa, semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita mengalami kehidupan baru anugerah Yesus yang telah bangkit. Mari kita di rumah masing-masing untuk memulai ibadah Minggu Quasimodo Geniti saat ini dengan kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 21, bait 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Saudara-saudara, marilah kita masuki ibadah kita pada hari ini. Di dalam hati marilah kita mengucapkan demikian. Pertolonganku datang dari Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih-Nya kekal dan tidak pernah meninggalkan karyanya. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus yang bangkit menyertai saudara sekalian. Amin. Juga hamba-Nya. Saudara-saudara, dipersilahkan duduk. Kita bersama-sama pada saat ini mendasarkan ibadah kita dari surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Demikian dikatakan kepada kita. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Mari saudara, tema ibadah ini kita sambut bersama-sama dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 188, ayat yang kelima dan 6, Kristus bangkit soraklah. Bangkitlah
Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang rahmani, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada saat ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk membangun ibadah. Sekalipun kami harus menyelenggarakan di rumah masing-masing, kami percaya Tuhan hadir dan menolong kami, sehingga apa yang kami alami menguatkan kami menjalani hidup anugerah-Mu. Kami menyadari bahwa di dalam kami menjalani kehidupan seminggu yang telah kami jalani, ada banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik itu merupakan angan-angan, perkataan, terlebih sikap perbuatan kami kepada sesama maupun kepada Tuhan, sengaja ataupun tidak sengaja. Tuhan, menyadari hal ini, kami merasa tidak pantas datang ke hadirat-Mu. Namun oleh karena kasih di dalam Kristus, kami berani membangun ibadah. Ampuni kami, supaya kami layak membangun ibadah saat ini. Kami serahkan juga pelayanan firman. Kuasai hati pikiran kami, jauhkan dari godaan mara bahaya, sehingga apa yang kami baca dan renungkan menjadi firman-Mu sendiri. Dalam Kristus Tuhan, semua kami mohon. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab dalam ibadah minggu ini diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan yang ke-31. Yang demikian bunyi sabda Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya."
Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan, disebut yang berbahagia bagi setiap kita yang gemar membaca, yang merenungkan, serta mewujudkan dalam laku hidup sehari-hari. Mari kita tanggapi sabda Tuhan ini dengan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50A, bait 1 dan yang kedua, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah masing-masing, semoga keadaan kita semua dalam keadaan baik. Kita sudah masuk ke minggu kedua, 1 minggu setelah peristiwa kebangkitan Tuhan, di mana menurut tahun gerejawi minggu ini juga disebut dengan minggu Quasimodo Geniti. Ungkapan ini dikutip dari 1 Petrus 2 ayat yang kedua, dari kata seperti bayi yang baru lahir. Dari sana kita mengangkat tema menjawab keraguan kebangkitan Yesus. Saudara, peristiwa Yesus yang dibangkitkan Allah dari antara orang mati pada hari ketiga sangat sulit diterima akal dari dulu sampai sekarang. Kubur yang kosong tidak menjadi bukti dan menimbulkan opini macam-macam. Penampakan Yesus yang bangkit dengan tubuh rohani tetapi nyata, karena Yesus yang bangkit juga makan dan minum bersama para murid. Inilah tanda kebangkitannya. Penulis Injil Yohanes, saudara, memusatkan perhatiannya pada ketidakpercayaan para murid dengan menampilkan sosok Thomas, lambang dari orang yang bimbang. Dalam bacaan Yohanes 20, kita bisa membaca ayat 24 sampai 29. Namun sebelum kita memahami peristiwa ini, kita bisa memperhatikan ayat 19, ayat 21, dan ayat 26 dari bacaan tadi. Di dalam ketiga ayat tadi, kita bersama-sama bertemu dengan kata damai sejahtera. Kata ini berasal dari kata Yunani eirene. Artinya serasi, tertib, damai, sejahtera, dan selamat. Namun kata irene tadi didahului kata legei dari kata lugon, artinya menyebut, memaksudkan, menjawab, dan menasehatkan. Nah, saudara-saudara, dari pengertian dua kata Yunani legei eirene, saudara bisa melihat tulisannya.
kita mendengar sapaan Tuhan Yesus yang bangkit agar manusia hidup serasi, tertib, damai, sejahtera, dan selamat. Saudara, kepada orang yang bimbang, tidak percaya, Tuhan Yesus menyapa mereka dalam keadaannya, dalam semangat kehidupan seperti yang nampak pada Thomas. Thomas kan tidak percaya kalau dia tidak mencucukkan jarinya ke lambung Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan yang datang menyampaikan salam, kemudian berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dari ayat ini, di ayat 29 kita tahu bahwa mulai minggu ini, Minggu Quasimodo-Geniti, kita memasuki minggu zaman gereja percaya tanpa melihat. Saudara, kepada orang yang bimbang, orang yang tidak percaya, mereka seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya orang itu bertumbuh dan memperoleh keselamatan. Akhirnya Thomas juga berkata, berseru, ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara, di ayat yang ke-31 kita membaca tujuan Injil ditulis. Yang pertama, supaya pembaca dan pendengar percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Yang kedua, iman pembaca atau pendengar Injil menjadi hidup dalam nama Yesus. Ini berarti kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita yang masih seperti bayi yang baru lahir. Tuhan memberikan kekuatan supaya saya dan saudara dapat menjalankan tugas tanggung jawab seperti pengutusan Tuhan, yaitu menjawab keraguan mereka yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Kiranya Roh Tuhan memampukan saya dan saudara untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengambil saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita mengucap syukur untuk memuliakan Tuhan atas berkat yang telah kita terima. Kita bersama-sama akan mengiringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 194, Digoyang Bangkit Maha Mulia. Mari saudara kita bersama-sama berdoa di dalam hati kita mengucapkan yang demikian. Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan. Biarlah itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami melaksanakan kehendak-Mu. Kami juga menaikkan rasa syukur kami yang kami wujudkan dalam persembahan yang telah kami kumpulkan di rumah masing-masing. Biarlah persembahan ini Tuhan berkati, menjadi kekuatan bagi gereja Tuhan untuk terus melaksanakan tugas panggilannya. Majelis sebagai pengelola, Tuhan mampukan mengelola dengan benar apa yang telah dikumpulkan oleh jemaat. Kami berdoa untuk negara bangsa kami Indonesia. Di dalam situasi yang terjadi saat ini, mampukan para pemimpin kami menata dengan satu hati, satu langkah, sehingga apa yang menjadi rencana karya-Mu boleh dilaksanakan oleh para pemimpin kami dan membawa kehidupan bangsa kami kepada keadilan dan kebenaran, sehingga damai-Mu boleh dialami oleh setiap orang. Kami juga menyerahkan segenap warga masyarakat. Tuhan mengetahui selain pandemi COVID-19, kami juga berhadapan dengan bencana alam. Kami serahkan juga semuanya di dalam kasih-Mu, supaya saudara-saudara kami yang mengalaminya boleh mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan dan dapat menyikapi semua yang terjadi ini dengan iman
bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami dan menghendaki kami untuk hidup tertib dan serasi sehingga sejahtera Tuhan boleh terjadi. Kami serahkan keberadaan kami, warga bangsa ini, untuk mendukung terwujudnya keadilan dan kebenaran. Kami serahkan seluruh warga jemaat yang saat ini harus berada di rumah masing-masing. Tuhan kuatkan supaya kehadiran Tuhan dialami dan kehadiran Tuhan mengubah hidup mereka, hidup warga jemaat, hidup kami semua untuk melaksanakan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak jemaat yang masih sekolah. Tuhan berkati, Tuhan mampukan belajar di rumah dengan baik sehingga kemurahan Tuhan menjadi semakin nyata. Yang akan berhadapan dengan ujian juga Tuhan lengkapi sehingga pada saatnya boleh menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Kami serahkan semua orang tua untuk mendampingi di dalam Tuhan. Kami serahkan warga yang merasakan kebaikan Tuhan karena bertambah umur. Biarlah Tuhan memberkati sehingga tambah usia menjadikan saudara kami semakin dekat dengan Tuhan. Bagi mereka yang lemah fisik karena usia, karena sakit penyakit, Tuhan juga memberikan kekuatan iman sehingga melalui iman itu karya Tuhan berlangsung dalam kehidupan mereka. Bapa yang rahmani, kami juga menyerahkan semua orang yang ambil bagian di dalam pelayanan, lengkapilah mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan semua warga masyarakat di dunia ini, mampukan kami bersama-sama untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi di dalam Tuhan. Kami akan undur di tempat ini, kami serahkan semua rencana kami, biarlah Tuhan menyertai. Semua kami mohon, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengakhiri ibadah ini. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Layanilah satu sama yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan menjadi duta damai sejahtera. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 462, bait 1 dan 2, Tolong aku Tuhan, kita bangkit berdiri. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Saudara-saudara, undurlah dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini
dan selama-lamanya. Amin.